Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Priska Utami akan menjelaskan pengertian grafik, gambar, dan juga tabel. Yang pertama adalah grafik. Grafik adalah gambaran pasang surutnya suatu keadaan atau data yang ada dengan garis atau gambar. Yang kedua adalah tabel. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun berturut ke bawah dalam kolom dan baris tertentu. Yang ketiga, gambar. Gambar adalah tiruan dari suatu objek nyata maupun khayalan yang berasal dari kombinasi titik, garis, ruang, dan warna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, saya Argi Hirgawan akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan tabel. Yang pertama, judul tabel dibuat singkat dan jelas. Bila perlu, diberikan keterangan yang dicantumkan di kaki tabel. Kedua, kepala kolom dibuat ringkas. Jika ada penjumlahan dalam baris, dimuat pada kolom terakhir. Apabila jumlah kolom banyak, maka dapat diberi nomor. Ketiga, pengelompokan data. Pengelompokan data yang akan dibandingkan diletakkan berdekatan. Penjumlahan data dalam kolom dimuat pada baris paling bawah. Keempat, keterangan di bawah dimuat untuk memberi penjelasan mengenai judul, kepala kolom, atau angka-angka dalam tabel tersebut. Dan yang kelima, harus mencantumkan sumber data untuk mengetahui dari mana data yang bersangkutan diperoleh. Dan jika perlu dapat diadakan pengecekan dari sumber aslinya. Data bidang tertentu dapat diperoleh dari Biro Statistik, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Aziz Hakim akan menjelaskan tentang hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan grafik. Alasan dalam membuat grafik biasanya untuk melakukan perbandingan, menunjukkan distribusi, menunjukkan tren dari waktu ke waktu, dan lain-lain. Selanjutnya memperhatikan format grafik. Nilai grafik harus dimulai dari 0 karena akan mempengaruhi dalam penyusunan dan panjangnya sumbu X dan Y. Tambahkan label pada titik yang penting. Tambahkan judul dan deskripsi yang sejelas-jelasnya. Dan terakhir, sederhanakan teks yang ada berhubungan dengan grafik. Buang kata-kata yang berulang dan kata-kata yang tidak efektif dalam teks tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan gambar. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan gambar yaitu 1. Gambar bukan dekorasi. Fungsi gambar adalah untuk membantu memperjelas gagasan yang Anda sampaikan. Gambar bukanlah suatu dekorasi atau suatu ornamen. 2. Gambar harus relevan. Anda harus tahu tujuan menambahkan gambar dalam sebuah presentasi adalah untuk membantu memperjelas pesan, bukan membuatnya menjadi kabur. Gambar yang relevan adalah gambar yang saling berkaitan atau saling bersangkut pautan dengan materi. Maka dari itu, gambar Anda haruslah gambar yang relevan. 3. Gunakan foto untuk dampak yang kuat. Tentu Anda sering mencari foto di situs gambar seperti Flickr ataupun situs yang lainnya. Namun ada kalanya Anda juga harus menggunakan hasil foto jepretan sendiri. Nah, dalam hal ini tentu memiliki syarat. Foto yang Anda jepret sendiri harus adalah gambar yang relevan. 4. Posisi gambar harus tepat. Sebuah gambar sebaiknya harus berada di posisi yang tepat. Hal ini tentu membantu dalam memperjelas pesan dan akan memperkuat bagian-bagian pada slide tertentu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu cara membaca tabel dan grafik.
Cara membaca tabel dan grafik ini memiliki beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu bacalah judulnya. Membaca judul merupakan hal yang sangat penting dalam pemahaman isi secara generalisasi. Resapi isi judul dari tabel yang Anda baca. Kemudian judul mewakili secara ringkas atas info atau wawasan yang akan dibaca selanjutnya. Yang kedua adalah bacalah keterangannya, di mana kita bisa mengamati keterangan dalam aneka letak. Keterangan bisa berada di atas, di samping, dan di sisi-sisi yang lainnya. Keterangan yang digunakan juga beragam, bisa meliputi seperti keterangan tahun, keterangan angka, persentasi, kotak untuk keterangan warna, dan keterangan simbol. Kemudian yang ketiga adalah pengajuan pertanyaan. Kita secara kreatif dapat mengajukan pertanyaan atas apa tujuan dari tabel dan grafik tersebut. Cara yang digunakan juga cukup mudah. Kita hanya perlu melakukan perubahan atas isi judul menjadi kalimat tanya seperti di mana, bagaimana perubahannya, berapa jumlahnya. Dan yang keempat yaitu fokus terhadap tujuan. Pembacaan suatu tabel dan grafik tentunya memiliki tujuan tertentu. Jika tujuannya untuk mencari informasi tertentu, maka bacalah dengan fokus atas informasi yang Anda butuhkan. Baiklah, selanjutnya. Perkenalkan, saya Lili Suryani. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis grafik. Ternyata, grafik terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, ada grafik batang. Grafik batang merupakan salah satu grafik yang paling banyak digunakan. Jenis grafik ini memiliki banyak bentuk. Contohnya grafik batang seperti ini. Yang kedua, ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Keterbatasan grafik ini dalam menyajikan data yaitu berupa dari data tabel satu arah. Adapun kelebihannya yaitu grafik ini dari segi visualisasi. Contoh grafik lingkaran seperti ini. Yang ketiga, ada grafik garis. Grafik garis umumnya digunakan untuk menyajikan data berupa tren atau perkembangan suatu informasi dari waktu ke waktu. Contoh dari grafik garis. Yang keempat, ada grafik titik. Grafik titik juga merupakan salah satu grafik yang dapat digunakan untuk menyajikan data tren. Namun, jika dibandingkan dengan grafik garis jauh lebih baik dibandingkan dengan grafik titik. Namun, akan sangat cocok digunakan untuk melihat sebaran data. Contohnya, grafik titik. Yang kelima, dan yang terakhir jenisnya yaitu ada grafik radar. Grafik radar adalah salah satu grafik yang dapat digunakan untuk melihat sebaran data. Umumnya, grafik radar ini juga sering disebut dengan grafik laba-laba. Kenapa? Karena bentuk dari grafik radar ini yaitu seperti jaring laba-laba. Contohnya seperti ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Adiza. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis tabel. Jenis-jenis tabel terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tabel satu arah. Mengapa dikatakan sebagai tabel satu arah? Karena tabel ini hanya menyajikan keterangan tentang satu karakteristik saja. Karakteristik yang dimaksud adalah bermacam-macam hal. Contohnya seperti frekuensi, jumlah kadar, ukuran, dan lain-lain. Kedua adalah tabel dua arah. Mengapa dikatakan sebagai tabel dua arah? Karena tabel ini menyajikan hubungan antara dua karakteristik saja. Contohnya seperti tabel yang berisi data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur. Ini adalah tabel 3 arah. Sesuai dengan namanya, tabel 3 arah merupakan jenis tabel yang menyajikan hubungan antara 3 karakteristik sekaligus. Contohnya tabel yang berisi data jumlah penduduk berdasarkan kecamatan, umur, dan jenis kelamin. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.